Mudik menjadi budaya yang sudah mengakar bagi masyarakat di Indonesia ketika hari raya tiba. Geliat ekonomi diyakini semakin tinggi ketika masyarakat melakukan budaya mudik ini. Namun, ternyata tidak hanya geliat ekonomi saja yang bergeliat. Di sisi negatif, penyebaran penyakit juga menjadi ancaman saat ritual mudik ini dilakukan oleh masyarakat. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung, dikhawatirkan akan semakin sulit terkendali dengan adanya mudik pada Lebaran tahun ini. Pemerintah pun membuat keputusan seperti pada tahun 2020 yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menghalau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik? Kami ajak Anda untuk menyimak bincang spesial yang dipersembahkan oleh Star Jogja dan BPBD DIY bersama Ibu Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti STMT, yang dipandu oleh Denny Arta. Selamat siang, halo apa kabar pendengar. Di siang kali ini saya Denny Arta bersama dengan Anda di hari Selasa tanggal 20 April 2021. Kita di program Bincang Spesial, persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Spesial juga, tema kita adalah tema yang sedang hangat dan menjadi sorotan dari masyarakat. Kita akan ngobrol tentang kebijakan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Bersama dengan tamu spesial kita juga di siang kali ini, ada Bu Nimade Dwipanti Indrayanti STMT, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa, selamat siang Bu Made. Siang Mas. Kabar baik Bu? Alhamdulillah. Ya Bu Made, kita tahu pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik untuk Lebaran tahun 2021. Artinya semua yang akan mudik tidak boleh mudik di tahun 2021. Bu, untuk update yang bisa diberikan kepada pendengar dan juga yang menyaksikan siaran kita di YouTube, apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan kebijakan mudik 2021 dari pemerintah pusat? Apa yang masyarakat harus ketahui? Terima kasih Mas. Jadi kesempatan ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk kami juga memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin dari posisi sekarang ini jumlah yang menderita COVID itu, positif COVID itu cukup banyak ya, meningkat di nasional juga. Kita juga DIY juga berkontribusi besar gitu. Jadi larangan mudik ini juga untuk mengantisipasi terkait dengan penyebaran virus ya. Ketika orang mudik pulang mungkin sepertinya sih sehat gitu, tetapi membawa bahaya juga bagi yang dikunjungi untuk dengan keluarga tercinta dan yang lain-lain. Nah, untuk berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini untuk larangan mudik, memang disikapi juga oleh pemerintah daerah. Jadi untuk bagaimana kemudian penerapannya di daerah, ini sebenarnya kebijakan secara nasional. Untuk DIY sendiri sebenarnya merupakan daerah yang sangat strategis ya. Jadi kalau pada mau pulang ke DIY itu cegatannya sudah dari Jawa Barat. Jadi kebijakan kita ini, jadi mungkin bisa kami informasikan untuk kepolisian sendiri dari Lampung sampai Pulau Jawa itu 333 pos pencegatan. Ya. Kemudian berarti kalau di kami sendiri di DIY dapat 11 titik ya, 11 titik itu dari kepolisian. Jadi ketika pemudik itu dari misalnya dari Jawa Barat, dia sudah di screening dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat pasti melalui terus Jawa Tengah, itu sudah screeningnya berlapis gitu. Sehingga kemudian kami nantinya memang akan siaganya memang di pos utamanya di pos-pos perbatasan dan jalur-jalur alternatif. Sebenarnya kita kan semua sudah tahu sebenarnya tidak semua orang akan melewati jalur utama. Ya, banyak jalur alternatif di DIY ini ya. Kalau bisa dibilang namanya jalan tikus gitu ya, jalan tikus. Walaupun sebenarnya besarnya tidak seperti jalan tikus gitu ya. Lumayan juga besar gitu, tapi menjadi bagian dari alternatif. Ini yang mungkin akan kita antisipasi. Jadi dari sisi kepolisian sendiri akan ada 11 titik di 4 ruas jalur masuk yang utama ya, Prambanan, kemudian Tempel, kemudian di Temon sendiri ya, nanti ada di Gunung Kidul.
Kemudian nanti di tengah itu, jadi kita berlapis-lapis ya. Itu nanti juga nanti akan ada penjagaan. Kami dari Dishub ini memang konsentrasinya tidak hanya mungkin mensupport teman-teman di perbatasan ataupun di pos-pos penyekatan, tapi juga kami berkaitan dengan memonitor volume lalu lintas, jadi arus lalu lintas. Kemudian arus barang. Karena terus terang memang untuk larangan ini sendiri itu kan kalau untuk penumpang itu sudah dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah, untuk angkutan barang sendiri juga ada begitu dari H-4 sampai H+2. Jadi ini yang kemudian menjadi bagian dari Dinas Perhubungan. Jadi selain kita mengawasi orang mudik, kami juga mengawasi juga angkutan barang yang nanti akan masuk ke DIY, karena memang kebijakan dari pemerintah pusat yang bisa beroperasional itu adalah muatan barang esensial seperti BBM, bahan pangan pokok dan lain-lain. Untuk yang bahan galian, bahan bangunan dan lain-lain sementara berhenti dulu lah begitu. Selain itu kami juga melakukan pengendalian terkait dengan kondisi lalu lintas. Terus terang saja Mas, ini kondisi yang spesifik ya, sama-sama pandemi. Tahun 2020 kita sudah COVID ya, sudah pandemi COVID. Tahun 2021 kita masih, cuman kondisinya berbeda. Kalau tahun 2020 itu masyarakat masih sangat takut ya untuk berpergian, walaupun mungkin ada yang nekat juga gitu. Tapi tahun 2021 seiring dengan kebutuhan ekonomi, geliat ekonomi, ada kegiatan ekonomi dan juga sudah sebagian tervaksinasi ya, jadi ya memungkinkan mereka juga untuk melakukan aktivitas itu begitu. Oke, kalau untuk di level Pemda DIY sendiri Bu, untuk persiapan implementasi terkait dengan larangan mudik 2021 ini apa yang sudah dilakukan utamanya oleh teman-teman di Dishub DIY Bu? Ya, pertama begini, kalau berkaitan dengan yang mudik sendiri kita kolaborasi ya. Tadi sudah kami singgung juga. Jadi kita kolaborasi. Untuk yang penyekatan memang leadernya itu ada di kepolisian ya, di kepolisian. Tapi kemudian nanti dari kami dari Dishub akan mensupport termasuk juga dari Satpol PP. Jadi nanti untuk mudik sendiri ini memang sudah ada penyekatan ya, sudah ada dari perbatasan maupun titik-titik yang sekiranya kita juga sudah melihat ada potensi juga akan ada alternatif pemudik yang lewat situ ya. Nah, bagi yang sudah terlanjur mudik gitu ya, ini juga kami bilang tidak bisa semua memang diawasi. Kita 24 jam ini, besok kita 24 jam. Jadi tadi tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kita ada 3 shift, kita 24 jam menjaga. Nah, tapi kan 24 jamnya kita menjaga pasti saja ada yang lolos. Nah, bagaimana dengan yang lolos gitu? Yang lolos ini makanya mungkin kami bicara bahwa untuk pencegahan ini, untuk antisipasi ini kita leveling dari tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai level desa. Nah, yang bisa memastikan tuh pasti yang ada di tempat tinggal yang didatangi oleh pemudik itu. Nah, ini kerjasama dengan Linmas, dengan perangkat desa, dengan Satpol PP daerah ini kan juga sangat penting. Jadi mereka yang sudah terlanjur ya memang harus isolasi 5 hari, itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan. Terus bagaimana mereka yang ingin melakukan mudik? Nggak bisa. Yang bisa melakukan perjalanan itu ada syarat-syarat tertentu sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Ya Bu Made, terkait dengan penyekatan, apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan penyekatan ini? Apakah kemudian jalannya memang kemudian ditutup separuh atau seperti apa Bu? Oh tidak, jadi kan begini, kalau namanya larangan itu kan bukan himbauan. Kalau larangan itu berarti memang tidak boleh. Yang dibolehkan seperti apa? Orang boleh berkunjung ke suatu tempat, baik antar kabupaten, kota, seprovinsi maupun lintas provinsi, yaitu orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Yang pertama, dia memang punya tugas dinas, ya, ketugasan baik dari perusahaan maupun dia pegawai negeri atau perusahaan. Dan dia harus bawa surat juga gitu dari pimpinannya. Kalau masyarakat dia punya kepentingan khusus. Contohnya apa? Dia mungkin ibu hamil yang mau melahirkan atau sakit. Nah, harapannya itu memang itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat, ya. Penjagaannya bagaimana? Apakah ya kita akan bicara dari arus masuk.
Oke. Arus masuk ya. Jadi kita yang melihat itu dari arus masuk bukan arus keluar. Yang kita lakukan penjagaan adalah di arus masuk. Di arus masuk ini nanti akan kita lihat. Saya yakin lah pasti bisa terlihat lah kendaraan yang pasti akan kita tanyakan, bukan kalau dulu itu ada surat bebas COVID-nya enggak gitu kan. Sekarang enggak. Ada surat dari keterangan enggak dari desa atau dari seperti itu. Kalau tidak putar balik. Seperti itu. Tegas, putar balik ya. Putar balik. Oke, ini kan ada titik-titik penyekatan tadi, Bu. Kalau di wilayah DIY titik penyekatannya boleh dong disampaikan kepada pendengar kita dan juga yang menyaksikan kita di YouTube. Sebenarnya kan tadi sudah saya bocorkan sedikit. Kurang banyak bocorannya, Bu. Tapi kalau dibocorin semua udah pada saya bisa lewat sini nih, saya bisa lewat sini. Ya, bocorin sedikit tadi seperti yang kita bilang tadi, di Prambanan ada, di Temon ada, kemudian di Tempel ada. Nanti di di Gunung Kidul itu nanti di Piungan ada, di Serandaan juga ada, dan di tempat-tempat yang kita sudah tentukan seperti itu. Jadi kita sudah mengidentifikasi lah jalan alternatif yang mungkin sekiranya iya masyarakat gitu. Itu ini pasti nggak ada yang jaga nih gitu. Tapi kalau saya sampaikan di sini sudah dicatat nanti saya akan lewat yang di sini saat situ. Kolaborasi dengan kepolisian seperti apa, Bu? Ya, jadi ini yang kami bilang tadi. Persoalannya begini, yang bisa memberhentikan kendaraan itu kan adalah kepolisian sesuai dengan Undang-Undang 22/2009 ya. Kami mensupport dari Dinas Perhubungan maupun Satpol PP. Jadi yang melakukan pencegatan pemberhentian adalah dari Dinas Kepolisian. Jadi kita akan memeriksa. Jadi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan melalui surat edaran nomor 13 Gugas COVID 2021. Nah, di Jogja kan di DIY itu berbatasan dengan Jawa Tengah. Apakah juga ada semacam koordinasi dengan pihak pemerintahan Jawa Tengah? Oh iya, betul sekali Mas. Jadi ini saya mengingatkan kami 2 hari yang lalu Sekda se-Jawa itu melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan penyekatan. Oke. Ya, jadi itu. Kemudian tadi pagi ini kami berkoordinasi dengan Jawa Tengah untuk bagaimana kemudian teknis penyekatan yang akan dilakukan kami di perbatasan wilayah antara DIY dengan Jawa Tengah. Jadi pada prinsipnya saya kira sama dengan apa yang kami sampaikan tadi. Jadi ini kan sistemnya berlapis nih. DIY sebenarnya sudah lumayan terbantu ya. Lumayan terbantu karena memang kalau di selatan kita sudah sama air mau berendangan mereka kan ya. Jadi kita kan bicaranya dari sisi utara, dari sisi timur dan dari sisi barat. Kebetulan semuanya adalah Jawa Tengah ya. Jadi kita koordinasinya dengan Jawa Tengah dan hal ini juga sudah ada kesepakatan, titik-titiknya pun juga sudah kita sampaikan. Jadi pada prinsipnya ya semua support lah untuk itu. Tapi leadingnya mungkin karena ini juga memberhentikan kendaraan, ketugasan kepolisian ya, kami mensupport membantu di pos bersama. Posko ini akan mulai beroperasi di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Ya. Untuk yang kemudian full di-handle oleh teman-teman di sub sendiri di titik mana, Bu? Kita itu ada 10 ya. Kami punya posko pemantauan lalu lintas. Ini ada posko induk itu di Dinas Perhubungan. Karena gini, kenapa harus seperti itu? Setiap ada kegiatan-kegiatan atau libur atau segala macam yang terutama yang lebaran ini, kita pasti harus ditanyakan berapa sih volume lalu lintas yang masuk ke DIY. Jadi kita harus menghitung itu ya. Terus kemudian ada kerusakan nanti kaitan dengan traffic, dengan ATCS dan lain-lain. Kemudian kami juga ada ruang sisi room ya, ATCS di sub DIY dan nanti kerjasama dengan kota. Tahu sendirilah libur segini ya, nggak libur panjang aja kota itu sudah crowded, apalagi besok 4-5 hari libur dan orang mau kemana lagi, tidak boleh keluar, berarti kan wisatawannya mobilisasinya mungkin di dalam daerah. Jadi kita juga ada di situ. Kemudian posko di Prambanan, kemudian di Piungan, Gamping, Denggung. Nah untuk di Gunung Kidul kami di Patuk, ya di Patuk. Kemudian di Kulon Progo sendiri kami di Amber Ketawang, di Jalan Wates ya. Kemudian untuk ini dengan di Subbantul kita ada di Mangunan dan Serandaan.
Tidak hanya itu saja, kita juga memonitoring penumpang untuk angkutan publik ya. Nanti ada di Terminal Giwangan, ada di Daksinaga, di Jombor, Wates, kemudian Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, di YIA dan di Sucipto. Walaupun sebenarnya dari pemerintah pusat sendiri memang sudah melakukan kebijakan untuk tidak mengoperasionalkan, tidak merekomendasikan pengoperasional angkutan publik ini. Tapi kan mestinya kan kita tetap harus antisipasi apapun itu, seperti itu. Oke, ini jelas semua kendaraan angkutan akan berhenti beroperasi pada tanggal tadi ya Bu ya? Ya, mungkin kalau angkutan sendiri ini kan mungkin akan dilihat ya. Kemarin memang kebijakan dari Kementerian Perhubungan memang tidak merekomendasikan untuk beroperasi ya, untuk kereta api, kemudian untuk angkutan bus, kemudian untuk angkutan udara. Tapi nanti mungkin ada tidak sepanjang itu kali ya, tidak sepanjang 6 sampai 17 ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang lain mungkin sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh SE 13 tersebut, itu yang mungkin nanti bisa difasilitasi oleh angkutan-angkutan publik itu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan juga dari pendengar kita Bu terkait dengan apakah ada kemudian semacam pemeriksaan di pos-pos perbatasan tadi Bu? Ada. Jadi pemeriksaannya itu tadi yang kami sampaikan, apakah mereka membawa surat izin atau surat rekomendasi dari, misalnya kalau masyarakat dari kelurahan, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa, atau dari pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan, bahwa mereka surat keterangan bahwa mereka itu adalah misalnya kan pengelaju ya memang pada tanggal segitu masih kerja kan, liburnya kan juga tidak ada libur cuti bersama juga tidak ada. Nah ini yang surat keterangan itu yang diharapkan begini, tidak tiap hari dia harus pergi, dia harus membuat surat keterangan. Nanti surat keterangan ini berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi cukup membawa itu. Dan kriterianya sudah jelas. Dan kita juga yang di pos penjagaan sudah tahu kriteria apa yang kemudian diperbolehkan untuk masuk. Adakah antisipasi Bu Made terkait dengan ketika ada pemeriksaan jangan sampai kemudian menimbulkan kerumunan? Oh ya saya yakin begini ya. Jadi itu yang kemudian selalu ditekankan oleh kita. Jangan sampai kemudian kita ingin mencegah penyebaran COVID, tapi dengan adanya kegiatan ini kemudian, nah ini sebenarnya kita akan lihat, makanya mungkin koordinasi dengan semua pihak ini menjadi hal yang penting. Termasuk begini, kadang mungkin kalau kita lihat yang periksa terlalu lama itu ya, mungkin terlalu banyak yang datang, dan saya yakin juga kalau sudah di screening saya kira tidak terlalu banyak arus yang masuk karena screeningnya sudah berlapis. Kalaupun ada yang masuk dia tidak membawa, kan dia harus putar balik tuh, memang harus putar balik. Tapi memang kalau ada yang betul-betul lolos, nah ini harapannya memang kita kerjasamanya kan sampai di level desa. Nah ini harapannya keterlibatan dari level desa ini kemudian ikut juga membantu kita semua untuk yang pemudik-pemudik ini untuk diisolasi 5 hari, seperti itu. Iya, ini berarti berhubungan juga yang ditanyakan sama produser saya di belakang Bu. Ya. Luar itu bisa masuk ke Sleman. Apakah kemudian teman-teman di Sub Sleman akan difokuskan juga ke situ Bu? Gimana nih Bu? Jadi begini ya, mungkin saya balik lagi dengan ada satu yang mungkin perlu diketahui oleh pada semua masyarakat. Jadi memang di SE Gusgas itu untuk kaitannya dengan mobilisasi di antar kabupaten kota seprovinsi, dan larangan ini dan lintas provinsi itu dilarang ya, kecuali yang aglomerasi. Ya, yang kecuali yang aglomerasi sudah ditentukan mana sih yang masuk aglomerasi begitu. Salah satunya adalah Jogja Raya. Jogja Raya itu apa? Jogja Raya yaitu kota, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, sama Kulon Progo. Berarti seluruh wilayah DIY, di dalam wilayah DIY itu bisa melakukan perjalanan sepanjang tidak keluar dari wilayah DIY. Ketika dia keluar dari wilayah DIY, syarat dan ketentuan berlaku seperti yang kami sampaikan tadi, seperti itu. Bu, saya sebut sebagai mudik lokal tadi, seperti ini kan mudik lokal. Apa yang kemudian menjadi titik perhatian dari teman-teman di Sub ataupun juga di teman-teman di Pemprov ini terkait dengan kegiatan mudik lokal agar kemudian tidak memicu juga munculnya kasus-kasus baru, Bu?
Ya itu makanya kami kan harus konsentrasi ini dibagi-bagi. Konsentrasi kemudian mensupport yang masuk, arus yang masuk ke dalam ya. Kemudian mengkondisikan yang di dalam ya, mengkondisikan yang di dalam. Dan saya yakin juga libur lumayan agak lama itu juga orang kan tidak mungkin akan di rumah saja. Paling juga dia akan berpergian, entah dia ke tempat wisata atau mungkin ke ke toko atau kemana begitu ya. Nah ini kan mungkin dari sisi volume juga akan tidak seperti biasanya. Kita juga melakukan monitoring, makanya itu kita juga harus melihat, kita punya ATCS yang tetap kita usahakan tetap semuanya bisa beroperasi dengan baik ya. Karena kadang-kadang ya namanya alat ya ada saja ya, kita sudah prepare sebelum-sebelumnya ini. Nah ini kita kerjasama semua, apalagi sekarang kan kepolisian sudah punya TLE ya, jadi tilang elektronik ya, saya kira itu juga harus diwaspadai. Kemudian bagaimana dengan pencegahan terjadinya kerumunan? Saya kira ini tidak hanya berlaku pada saat seperti sekarang, sebelum-sebelumnya kan juga kita sudah istilahnya menghimbau kepada masyarakat. Ada hal-hal yang memang kita harus patuhi, jadi tidak mungkin semua itu dalam pengawasan pemerintah daerah 24 jam. Jadi kami juga minta masyarakat, menghimbau masyarakat juga berpartisipasi juga begitu. Silahkan Anda melakukan aktivitas, tapi tetap yang namanya jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, menjauh kerumunan, itu tetap dilihat. Walaupun sebenarnya sekian persen sudah tervaksinasi seperti itu. Oke, Anda masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang kali ini saya bersama dengan Bu Made, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol tentang kebijakan mudik 2021. Menarik untuk kita perbincangkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0818621013. Bu Made, saya kembali ke pertanyaan pendengar terkait kalau misalnya kendaraan yang datang dari luar kota itu platnya tetap AB, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau ini menarik loh, Bu. Menarik, tapi kan dia dari luar kota. Oke. Ya kan dari luar kota, berarti kan tetap dicegat. Nah, kita kan tadi saya sudah bilang bahwa yang akan kita pantau itu adalah arus masuk. Arus masuk. Jadi ya apapun itu coba kita lihat. Ketika dia mungkin angkutan barang, oke lah, kita masih bisa kasih rekomendasi. Tetapi ketika dia penumpang, pasti akan kita tanyakan terkait dengan surat-surat. Tapi itu sudah terscreening, saya yakin juga sudah terscreening. Jadi kalaupun mau nekat, apa ya mau balik seperti itu, ya kan begitu. Kalau dia nekat, dia balik. Nah kecuali mungkin jalan-jalan yang memang tidak terdetek oleh kita gitu ya, jalan-jalan yang memang sudah saya nggak tahu juga ya kan, banyak jalan menuju DIY kan, jadi ya kesadaran masyarakat lah ya utama. Oke, tadi Bu Made sempat menyampaikan juga ada ATCS yang kemudian bisa dimaksimalkan juga untuk mengatur traffic selama Lebaran di daerah istimewa Yogyakarta ini. Bu, sedikit kasih gambaran apa sih kemudian yang bisa dilakukan oleh ATCS ini untuk memperlancar ataupun ya mengalirkan lalu lintas, Bu? Ya, itu kan ATCS itu kan seperti satu alat yang memonitor kondisi lalu lintas di simpang-simpang tertentu ya, di simpang 4, simpang 3 ya, simpang-simpang tertentu. Akan kita lihat ketika antrian itu panjang, akan kita atur siklusnya. Jadi kita akan atur siklusnya. Jadi kalau terlihat di monitor itu, wah ini kok sudah antriannya panjang, dia harus diloloskan. Kita akan bisa dari ruang sisi room kita itu, di ruang ATCS kita itu kita bisa atur menit per siklusnya, per arah kaki simpang itu. Jadi sehingga tidak terlalu banyak antrian. Nah, mungkin kemacetan ini bisa kita urai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kita kan banyak juga ruas-ruas jalan yang sedang diperbaiki nih oleh Dinas PU. Nah, ini juga kami ada manajemen juga, kita harus jaga juga di sekitar situ. Makanya juga ada pos-pos kita yang ada di sekitaran di dalam ini yang kemudian juga termasuk patroli ya. Patroli ini yang mungkin kan kalau ada sesuatu ini bisa kita komunikasikan karena semuanya alat itu kan ada di dinas ya, malam monitor. Ada perbaikan, ada kerusakan traffic misalnya seperti itu, atau kemudian ada kejadian-kejadian yang di lapangan, ini memungkinkan bisa kita handle seperti itu.
Oke, ada pertanyaan juga dari pendengar kita terkait dengan tadi ada kepolisian, ada Satpol PP juga, kemudian ada Disub. Nah, untuk teman-teman Satpol PP ini nanti bagian wilayahnya seperti apa di dalam masa mudik ini? Ya, Satpol PP itu kan dia ketua Gakum ya, penegakan hukum. Oke. Ya. Jadi di Covid ini kan Satpol PP itu ketua Gakumnya, koordinator Gakumnya. Jadi nanti levelnya memang dia akan mensupport semua, mensupport baik di kami, mensupport di kepolisian, terutama nih yang di kabupaten kota dan level desa ini nanti juga supportnya sampai menjaga dari sisi itu. Jadi ini mungkin catatan bagi masyarakat ya ingin mudik. Pengawasan tidak hanya berjalan di jalan gitu ya. Okay. Pengawasan tidak hanya ada di jalan, pengawasan juga ada di lingkungan masyarakat. Jadi apapun itu kita tidak hanya melakukan penyekatan ya di jalan, tapi juga akan melakukan pengawasan terkait dengan pemudik-pemudik yang memang sudah ada di lokasi-lokasi tertentu seperti itu. Iya, tidak bisa dipungkiri Bu Made, ada kemungkinan juga masyarakat itu maju mudiknya sebelum tanggal itu. Apa yang kemudian jadi antisipasi teman-teman di SUP ini, Bu? Nah, itu yang sebenarnya menjadi hal yang kita pikirkan. Otomatis berarti mudiknya itu curi start. Jadi sebelum yang ditempatkan. Oke, ini sudah kelihatan kok. Kita sering lihat ya di siaran televisi juga gitu ya. Itu yang sudah pakai angkutan umum kayak kereta itu juga sudah cukup banyak gitu untuk melakukan. Berarti kita membayangkan bahwa pada saat tanggal-tanggal tersebut mobilisasi di dalam sendiri itu juga cukup banyak. Ini yang lakukannya kita melakukan pemantauan, pengaturan. Kita koordinasi bekerja sama dengan Disub Kabupaten Kota untuk melakukan ini. Jadi titik-titik yang tadi kami gambarkan itu adalah titik-titik selain dia berfungsi sebagai kemudian mensupport penyekatan, juga kemudian mengendalikan arus, juga memantau arus seperti itu. Jadi harapannya memang ya kita tidak hanya bicara bahwa terkait dengan COVID saja sekarang, juga kenyamanan orang, kemudian untuk kenyamanan, keamanan, ya ini yang juga menjadi hal yang penting ya, aman berkendara, aman berlalu lintas, dia nyaman, tidak macet dan lain-lain. Tapi ini kan semuanya kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat juga agak susah juga kita seperti ini. Jadi ya monggo lah nanti kita bersama-sama nanti dengan semua lapisan yang tidak hanya di jajaran pemerintah daerah, masyarakat juga mungkin perlu juga menyadari hal itu, bahwa kalau semuanya berkeinginan keluar rumah pada saat itu ya banyak resiko yang nanti akan terjadi. Resikonya apa? Tidak hanya mungkin macet di jalan, tapi juga ya itu tadi, COVID itu kan ketika banyak kerumunan, kita kan tidak tahu siapa yang kemudian terkonfirmasi positif di situ gitu. Nah, Bu Made, salah satu kemungkinan yang juga akan terjadi di dalam masa mudik Lebaran itu adalah masyarakat yang tetap ingin berwisata ke lokasi-lokasi favorit. Gunung Kidul saya sebut seperti itu. Ini kan artinya kan ada bisa jadi ada lonjakan traffic yang harus juga diantisipasi oleh teman-teman dari Disub. Apanya langkahnya, Bu? Ya, makanya itu kita ini kan posnya itu kan tidak hanya di perbatasan, tidak hanya ada di titik-titik. Kami juga lihat titik-titik yang rawan, kita sudah mengidentifikasi. Jadi ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan, rawan kemacetan. Itu terjadi. Termasuk begini, aktivitas pasar pasar Ramadan, kadang-kadang pasar Tiban ya, atau yang biasanya tidak pernah ada jadi menjadi ada. Yeah. Kalau ini memang Satpol PP ya yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat seperti itu. Tetapi ketika bicara dari sisi kondisi lalu lintasnya, ini kami juga bekerja sama, karena mungkin kita kan kewilayahan ya, jadi pembagian kewenangan, tapi kita juga tidak membatasi misalnya saya tidak akan bisa masuk ke wilayahnya kabupaten, tidak. Kami saling mensupport itu. Kita harus siap semua. Kita koordinasi dengan kepolisian, kita koordinasi dengan Disub Kabupaten Kota seperti itu. Ya, termasuk juga keterlibatan masyarakat untuk mendukung kebijakan larangan mudik di wilayahnya juga harus terus dilakukan ya, Bu ya. Betul. Karena sampai dengan saat ini kita belum bisa bicara kita aman gitu. Seperti itu. Oke.
Anda masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu terus berjalan, saya ingin ada himbauan juga dari Bu Mades selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili teman-teman di jajaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu. Apa yang kemudian masyarakat harus perhatikan, benar-benar perhatikan dari larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini, Bu? Iya, sebenarnya ada dua hal. Kenapa dibuat larangan mudik? Karena kondisi kita itu masih belum bagus gitu. Belum, kemudian posisi kita secara prosentase itu rendah ya. Rumah sakit masih penuh gitu ya. Ini mau bagaimana lagi? Jadi untuk yang mau mudik tolong dipikirkan ulang. Karena namanya larangan itu bukan himbauan. Jadi larangan ya sudah larangan. Ketika sudah mau masuk dengan terpaksa, jangan sampai terjadi emosional di lapangan. Biasanya kan seperti itu. Sadar bahwa ini sudah diinformasikan jauh-jauh hari ya. Resiko ditanggung sendiri ketika harus putar balik. Itu saja. Ketika ingin ada kepentingan tertentu, persyaratan dan ketentuan berlaku untuk melakukan perjalanan itu. Itu bagi yang ingin melakukan perjalanan di tanggal 6 sampai tanggal 17. Tapi bagi masyarakat yang memang sudah berada di wilayah DIY, ini yang kedua, mohon juga jangan terlena karena sudah aman. Saya sudah berada di tempat daerah saya begitu. Tetap kemudian menjaga kesehatan, menjaga prokesnya gitu ya. Tetap pakai masker, kalau bisa ya mengurangi mobilitas. Jadi ini penting untuk semuanya saya kira. Kita bicara ada dua hal. Satu bicara kesehatan, satu bicara ekonomi. Kesehatan kita jaga, ekonomi tidak tumbuh ya juga nggak bisa hidup. Tapi ketika kita jalankan ekonomi, kesehatan tidak jaga, ya juga tidak bisa hidup. Jadi dua-duanya harus berjalan seimbang. Saya kira itu. Silaturahmi tidak harus kemudian dilakukan secara langsung, tetapi ada banyak cara, banyak metode yang bisa dilakukan untuk melakukan silaturahmi ya, Bu. Betul, betul. Bu, sekali lagi keterlibatan masyarakat untuk dalam larangan mudik 2021 ini, apa yang mereka bisa lakukan? Ini yang harus kita terus gembor-gemborkan kepada masyarakat kita. Ya, taati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Itu taati, jangan menganggap sepele apa yang sudah disampaikan. Pemerintah tidak akan melarang ketika kondisinya itu aman. Ya, jadi ya kita semua sama-sama lah ya. Jadi ketika kita saling berempati dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar, dengan yang lain-lainnya, saya kira dukungan masyarakat untuk lebih memahami kenapa ada larangan mudik ini mungkin lebih ditanggapi dengan bijaksana ya, dengan bijaksana. Mungkin kita masih bisa menunda. Karena jangan sampai euforia untuk merayakan Idul Fitri ini akan menjadi musibah di belakang hari. Seperti itu. Bukan berarti ketika kemudian sudah ada yang divaksinasi artinya kita bisa bebas bepergian ya. Iya, betul. Jadi begini, untuk yang vaksinasi kan belum 100% semua tervaksinasi. Dan belum menjamin juga yang tervaksinasi itu bebas COVID. Dia hanya mungkin mengurangi dampak dari COVID itu sendiri begitu. Mengurangi saja. Jadi tetap untuk hal-hal yang selalu dianjurkan seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya hindari kerumunan itu harus tetap diperhatikan dan dilakukan seperti itu. Ya, larangan mudik bukan berarti membuat Anda berhenti untuk melakukan komunikasi, melakukan silaturahmi di momentum Lebaran 2021 ini. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Dengan berbagai cara lewat komunikasi lewat handphone, lewat yang lainnya, Anda bisa tetap melakukan komunikasi bersama dengan keluarga. Sekali lagi Bu, Disub DIY siap untuk melakukan menjalankan kebijakan larangan mudik 2021. Oh, kami siap. Kami harus selalu siap ya, harus selalu siap dan harus membantu. Pertama dengan kebijakan pemerintah dan membantu masyarakat. Itu jadi semuanya serba nyaman, aman, sehat, terkendali. Saya kira itu harapan kita semua. Ya, harapan kita semua. Jadi persoalan, ini titiknya penyekatan. Jangan mencari titik penyekatan itu ada di mana. Kan begitu ya. Kok cuma 11 gitu. Oh iya, ya cuma 11. Nanti berarti kita bisa lolos. Tapi dampaknya itu yang harus kita pikirkan gitu. Ya. Saya kira itu. Tegas, tidak boleh mudik.
untuk keselamatan dan juga kesehatan bersama. Bu Made, terima kasih sudah Sama-sama. berbagi waktu bersama dengan program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita ngobrol tentang kebijakan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 bersama dengan Bu Nimade Dwi Panti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan Sarjuja dan juga bersama dengan saluran YouTube BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, sampai jumpa.